Yesus hapus aku, unang mapasambu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, dan juga hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita ini hanya ke dalam nama Tuhan saja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 20, demikianlah dikatakan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terus-menerus memelihara kehidupan kita. Maka setiap kehidupan orang percaya membutuhkan yang namanya penyertaan tuntunan Tuhan. Dan di dalam setiap kehidupan orang percaya atau kehidupan di dunia ini, ketika kita mengalami yang namanya kesulitan, kesakitan, pertengkaran, peperangan, dan lain sebagainya, maka yang dibutuhkan adalah situasi pemulihan. Pemulihan inilah yang dirindukan oleh umat Allah ketika mereka menjalani situasi pembuangan, yang mana mereka harus masuk kepada tempat di mana mereka akan diperbudak, mereka akan ditindas, mereka akan melakukan yang tidak semestinya, seperti yang telah dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat, di mana umat Allah adalah umat yang menjalankan kehendak Allah, yang memberikan ibadahnya hanya untuk Tuhan, sehingga umat Allah itu adalah umat yang selalu diberkati, dijagai, dan dilindungi Tuhan. Namun ketika sesuatu terjadi karena atau akibat dosa, Allah mengizinkan kita diingatkan, kita ditegur, dan kita diberi pembelajaran supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Maka Allah mengizinkan umatnya terbuang untuk belajar dari tempat pembuangan itu, untuk setia dan tidak lagi melakukan dosa. Maka ketika umat Allah itu menjalani, ketika umat Allah merasakan penindasan, ketika umat Allah merasakan ketidakadilan, maka disitulah umat Allah berseru kepada Tuhan. Maka seruan umat dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hati, Allah mendengar dan Allah akan mewujudkan pengharapan itu, yaitu dengan berkata, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Allah akan melakukan pemulihan, maka Allah akan menjadikan sesuatunya kembali seperti sedia kala. Maka jelas yang mau dirubah adalah perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapan Tuhan. Maka setiap orang akan menjalani suatu persekutuan perkumpulan di mana anak-anak umat Allah, anak-anak orang percaya merindukan persekutuan, di mana Tuhan menjadi dasar kehidupan mereka. Di mana anak-anak muda lebih mengutamakan hidup bersama Tuhan daripada bersama kemewahan, kesenangan yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Maka hari ini, lihat apa yang mau dilakukan oleh Tuhan, yaitu menghukum semua orang yang menindas mereka. Maka mereka akan diberikan suatu janji perlindungan, di mana Tuhanlah
yang bersama-sama dengan mereka di dalam menjalani setiap kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika Tuhan mengizinkan suatu penderitaan, suatu kesusahan, suatu tekanan, hendaklah kita kembali kepada pribadi kita. Mungkin ada hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, atau ada hal yang membuat kita berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka ketika kita menyadari dan meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Maka yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah kembalinya seorang yang berdosa itu meninggalkan jalan-jalan dosanya dan kembali kepada Tuhan. Maka pemulihan itu adalah punya Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan memulihkan setiap kehidupan kita, apapun yang sedang terjadi, baik itu duka cita, baik itu kegagalan, baik itu kesakitan. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan, Tuhan akan memulihkan seperti sedia kala. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu dan juga firman-Mu yang menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Engkau akan melakukan suatu pemulihan sehingga dalam setiap kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai, membimbing, dan menjaga kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menjalani setiap kehidupan kami di dalam firman-Mu, maka biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya, yang taat, dan tunduk akan teladan-Mu. Karena itu Tuhan, setiap apa yang kami lakukan hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.